أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang kita masuk stage yang kedua dari orang yang sangat percaya diri yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa dalam ajaran Islam, begitu pula sebaliknya. Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Dan dia juga mengatakan tentang penyaliban Kristus dan kebangkitan Kristus. Sebenarnya ini umumnya theological claim, bukan historical claim. Karena kasus penyaliban dan kebangkitan itu didasarkan pada teks Alkitabiah. Dan tanpa Alkitabiah, orang-orang gak akan percaya penyaliban dan kebangkitan. Kalau ingin percaya dengan penyaliban Yesus, ya hanya bisa dibuktikan melalui firman Tuhan. Dan itu bisa berargumen secara textual evidence dalam hal reliabilitas ya. Sebelum kita masuk histori ya. Jadi Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 12 ayat 39-40, dia bilang tidak ada mukjizat tanda selain mukjizat tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Salah satu mukjizat tanda Nabi Yunus yaitu ia tidak mati di dalam perut ikan paus. Karena Tuhan tidak mengizinkan ia mati di dalam perut ikan paus. Seperti yang dijabarkan dalam kitab Yunus pasal 1. Yang berarti Yunus itu hidup diselamatkan dari kematian. Kalau Nabi Yunus aja hidup, berarti mukjizat tanda Yesus juga pasti sama. Sesuai dengan teks Matius 12. Berarti Yesus nggak mungkin mati, melainkan hidup sama seperti Nabi Yunus. Dan juga klaim ini tidak terpenuhi karena dalam Markus pasal 15 ayat 42, Yesus dikuburkan pada malam saat hari persiapan menjelang Sabat. Sabat itu hari Sabtu, berarti pada saat itu hari Jumat malam. Dalam Markus pasal 16 ayat 9, Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Berarti terkait hal ini belum terpenuhi 3 hari 3 malam. Dengan demikian lu punya dua opsi, antara Yesus tidak mati atau mathematical error. Dalam Gospel of Barnabas pasal 217-218 dikatakan yang disalibkan adalah Yudas. Dalam Markus 15 ayat 7-14 di situ diceritakan ada seseorang yang bernama Barnabas. Nama depannya adalah Jesus Barnabas, seperti dalam Matius 27 ayat 16. Dia sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya karena mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Pontius Pilatus bertanya, apakah harus kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ditujukan kepada Yesus Kristus. Imam-imam meminta untuk Barabas yang dibebaskan. Pada saat orang Romawi menghukum seseorang, mereka punya caranya sendiri. Biasanya mereka menyalibkan orang itu karena pengkhianatan, pemberontakan, atau pembunuhan. Barabas yang nama depannya Jesus punya catatan kriminal, pembunuhan dalam pemberontakan. Dan sekarang Allah mau bilang ke gua bahwa Pontius Pilatus sebagai perwakilan negara yang memerintah dan berkuasa sengaja membebaskan orang yang mempunyai catatan kriminal, pembunuhan dan pemberontakan dengan malah menjadikan orang yang tak berdosa dan tak bersalah. Seriously? Jadi coba mari kita buka bukti historis ya. Karena dia sungguh percaya diri dengan mengatakan asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah. Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Dan dia juga memiliki data tentang hal itu. Karena kita punya datanya semua. Data apa yang lu maksud? Scientific data? Untuk orang yang bangkit dari kematian? Impossible. Apa maksudnya? Oh, historis. Oke, mungkin mari kita cek ya. Padahal hal itu nggak bisa juga sih dianggap sebagai otoritas. Kenapa demikian? Flavius Josephus atau setelahnya yaitu Cornelius Tacitus tidak hidup di zaman Yesus. Tidak ada pada saat penyaliban karena penyaliban terjadi sekitar 30 Masehi atau 33 Masehi. Flavius Josephus hidup tahun 37 Masehi hingga sekitar tahun 100 Masehi. Dalam bukunya Antiquities of the Jew sebagai catatan sejarah secara umum yang dianggap sebagai sumber yang paling dekat dengan zaman Yesus. Ditulis sekitar tahun 93 Masehi dalam bahasa Yunani. Dan lu juga punya masalah kalau lu mengandalkan Josephus karena Origenes, salah satu bapak gereja awal yang selalu mengandalkan Josephus, dalam bukunya Contra Celsum dia bilang bahwa Josephus tidak mengakui Yesus sebagai Kristus. Jadi dia tidak tahu siapa yang sebenarnya disalibkan. Dan Origenes juga mengatakan bahwa tidak ada klaim historis mukjizat Yesus selain daripada narasi gospel. Nah, Antiquities of the Jew tertulis di sana Yesus sebagai Kristus. Masalahnya hal itu tidak pernah dijelaskan oleh bapak gereja sebelumnya. Kenapa ada tulisan Jesus Kristus di sana? Oh, ternyata Eusebius yang telah mengutip dalam banyak bukunya dari Antiquities of the Jew. Dan mayoritas sarjana Kristen setuju bahwa Eusebius, bapak gereja, banyak interpolasi dan manipulasi teks Flavius Josephus. Eusebius menurut sarjana Kristen memalsukan surat Flavius
Flavius Josephus, dan dia menambahkannya seperti Testimonium Flavinium, juga bagian dari pemalsuan karena tidak ada orang lain yang pernah mendengar tentang Testimonium karena itu tidak pernah dikutip oleh siapapun selain Eusebius pada abad keempat. Kalau Flavius Josephus tidak menyebutkan siapa yang disalibkan pada saat itu, lalu kenapa lo bisa tarik kesimpulan bahwa itu benar-benar Yesus? Dan lo punya catatan historis yang beragam. Ada yang percaya yang disalibkan itu bukan Yesus, seperti dalam Gospel of Barnabas yang disalibkan itu Judas, atau Simon of Cyrene dalam Gospel of Basilides. Oh, kok banyak sih gospel? Emang ada berapa sih gospel selain daripada Markus, Matius, Lukas, atau Yohanes? Oh, ada banyak. Ada Gospel of Nazarene, ada Gospel of the 12, ada Gospel of the Abionites, ada Gospel of Marcion, ada Gospel of Thomas, ada Gospel of Peter, ada Gospel of Judas, ada Gospel of Mary, ada Gospel of Philip, ada Gospel of the Egyptians, ada Gospel of Eve, ada Gospel of Andrew, ada Gospel of Valentinus, ada Gospel of Nicodemus, dan lain-lain. Dan Origenes mengklaim bahwa tidak ada klaim historis mukjizat Yesus selain daripada narasi gospel. Kalau catatan historis Flavius Josephus tidak bisa membuktikan bahwa itu Yesus yang disalibkan, berarti lu cuma punya narasi Bible. Nah, hal yang harus lo lakukan adalah cek reliabilitas. Menurut mayoritas sarjana Perjanjian Baru, Markus ditulis pada tahun 50 sampai 60 Masehi, Matius sekitar tahun 70 sampai 100 Masehi bersamaan dengan Lukas, dan Yohanes sekitar tahun 100-an lebih. Beberapa ahli menganggap Yohanes ditulis sekitar pertengahan abad kedua. Dari fragmen papyrus atau P52, itu potongan kecil yang hanya seukuran kartu kredit yang mewakili bukti fisik paling awal mengenai Yohanes. Seperti dalam Harvard Theological Review, dipublish oleh Cambridge University, diperkirakan fragmen P52 tanggalnya paling lambat itu sekitar dekade pertama abad kedua. Tapi pemeriksaan ulang terbaru P52 menunjukkan bahwa tanggal itu terlalu dini, 80 sampai 100 tahun. Berarti fragmen tersebut berada pada sekitar abad ketiga Masehi. Gue nggak bisa membahas hal ini lebih jauh ya, karena bisa gue buat jurnal dan sekali orang klik, semua orang pada mualaf. Jadi orang Muslim mempercayai Yesus itu tidak dibunuh atau disalibkan, melainkan diserupakan, dibuat menyerupai. Ini bukan prank ya. Kalau mau ngomongin prank, banyak nanti di kitab lainnya. Karena nggak ada saksi mata pada saat itu, pada kabur semua pada saat itu ya kan. Karena sejarawan yang duduk nulis di sana. Karena sejarawan itu kerjanya hearsay. Apa itu hearsay? Suspicious. Seperti kutipan Samuel Butler, Tuhan itu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi para sejarawan bisa melakukannya. Jadi gue sebagai Muslim, kepercayaan gue sendiri menyatakan bahwa Yesus atau Isa adalah orang yang sama, dan gue percaya dia hanyalah seorang nabi dan utusan. Itu juga di capture dari Bible juga kan, dalam Markus 6:4 atau Matius 21:11. Dan gue rasa sebagai Muslim berhak juga ya untuk mengklaim bahwa Yesus atau Isa itu hanyalah seorang manusia dan nabi ya. Kalau memang mau berdasarkan kuantitas kemudian teologis, agama pasti belanya ke Israel. Oke. Dan juga dia bilang di akhir itu bahwa orang Kristen membela kemanusiaan tapi akan membela Israel dalam doktrin agama. Ini munafik ya. Dalam Roma pasal 12 ayat 9 dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan gue cuma bilang bahwa tangan lu itu darah semua karena banyak orang yang gak bersalah di sana, dan itu bukan korban perang. Dan juga kalau lu mengatakan ini nggak ada keterkaitan isu antar agama, para rabi sendiri mereka beberapa ada yang meyakini bahwa hal ini tuh ada unsur keterkaitan agama di belakangnya membuntuti. Bahkan Netanyahu sendiri menganggap Palestina sebagai bangsa Amalek, dirujuk ke sana, dan dia mau mendirikan nubuatan Yesaya 60 dengan istilah cahaya dan kegelapan. Jadi dia menganggap orang-orang Palestina adalah kegelapan, dan itu suatu statement yang paling buruk datang dari mulut Prime Minister psikopat, karena itu mendehumanisasikan manusia dan mendemonisasikan manusia. Jadi gue cuma bilang aja di Palestina itu juga ada orang Kristen ya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 sampai 11 itu dikatakan kalau lo tidak mengasihi saudara lo akan berada dalam kegelapan. Dan juga dalam Roma pasal 12 ayat 5 bahwa orang seiman lo merupakan satu tubuh dalam Kristus. Jadi gue kadang sedih ya, dan sepertinya juga gue harus membenarkan salah satu kutipan dari Blaise Pascal bahwa manusia itu tidak pernah melakukan kejahatan dengan utuh dan gembira seperti ketika mereka melakukannya atas dasar keyakinan agama.